Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teori antrian. Antrian yaitu deretan pelanggan yang menunggu layanan, sedangkan teori antrian yaitu teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Apabila pelayanan terlalu banyak, maka akan memerlukan biaya yang besar. Sebaliknya, jika kapasitas pelayanan kurang, maka akan terjadi baris penungguan dalam waktu yang cukup lama. Yang juga akan menimbulkan biaya, baik berupa biaya sosial, kehilangan langganan, maupun pengangguran kerja. Sistem antrian yaitu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pelayanannya. Antrian timbul karena orang, suatu materi, bahan yang tiba di suatu fungsi service atau pelayanan itu lebih cepat dibanding waktu mereka dilayani. Teori antrian pertama kali dikemukakan oleh Erlang, di mana Erlang mengemukakan model antrian untuk menemukan jumlah optimal dari fasilitas telepon switching yang digunakan untuk melayani permintaan yang ada. Selanjutnya, berikut contoh sistem antrian. Dapat kita lihat contohnya itu sistem di bank, di mana yang menjadi garis tunggu atau antrian itu nasabah dan yang menjadi fasilitasnya itu kasir. Contohnya lagi ketika sistem registrasi mahasiswa, yang menjadi antrian atau garis tunggunya itu mahasiswa, sedangkan yang memfasilitasi itu pusat registrasi. Tujuan dasar model antrian yaitu meminimumkan biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Dan juga yang menjadi tujuan utama teori antrian ialah mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dengan biaya yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu tersebut. Struktur antrian. Di sini terdapat sumber kedatangan, di mana sumber kedatangan ini berupa populasi, suatu populasi, dan nanti akan memasuki garis tunggu atau antrian. Jika sudah masuk ke dalam garis tunggu atau antrian dan mendapatkan pelayanan, berarti pelanggan atau customer sudah memasuki sistem antrian. Setelah customer menerima pelayanan dari server, maka customer selesai melakukan pelayanan selesai dan customer keluar dari proses antrian. Elemen-elemen dasar model antrian, yang pertama ada kedatangan, yang kedua ada pelayan, yang ketiga ada antri. Kedatangan yaitu pelanggan atau individu yang masuk ke dalam sistem antrian. Karakteristik dari komponen kedatangan itu jumlah kedatangan tidak terbatas atau terbatas. Pola kedatangan bisa random atau mengikuti pola distribusi tertentu seperti distribusi Poisson. Dan juga perilaku kedatangan, apakah pelanggan sabar untuk menunggu antrian hingga mereka dilayani atau pelanggan tidak sabar sehingga meninggalkan antrian sebelum mereka menerima layanan. Selanjutnya ada
karakteristik dari komponen antrian, di mana panjang antrian tidak terbatas atau terbatas, dan juga dalam antrian ini ada aturan yang disebut dengan disiplin antrian, yaitu aturan bagaimana antrian pelanggan sebelum menerima layanan. Contohnya first come first served atau FCFS. Aturan atau disiplin antrian ada 5 macam. Yang pertama FIFO atau first in first out, yaitu pelayanan disesuaikan dengan urutan kedatangan. Individu yang pertama datang maka akan dilayani terlebih dahulu. Aturan yang kedua yaitu LIFO, last in first out. Itu individu yang terakhir datang akan dilayani terlebih dahulu, itu berupa tumpukan. Yang ketiga ada SIRO, service in random order, yaitu pelayanan dilakukan secara random atau acak, contohnya pelayanan di toko yang tidak punya jalur antrian. Yang keempat ada SOT, shortest operating time, yaitu pelayanan yang membutuhkan waktu paling cepat akan dilayani dahulu. Yang kelima ada PR, priority, mendahulukan pelayanan pada individu dengan prioritas tertentu. Di sini ada notasi dan juga formula dalam sistem antrian. Yang pertama ada N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. Dan ada notasi PN untuk probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Formulanya yaitu PN sama dengan lambda per mu pangkat N dikali P0. Selanjutnya ada lambda, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Biasanya satuan waktu yang digunakan yaitu jam. Dan untuk mencari waktu rata-rata antar kedatangan dapat kita cari dengan 1/, lambda. Dan untuk jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu di notasinya yaitu mu. Untuk mencari waktu rata-rata pelanggan dapat dengan 1/mu. Selanjutnya ada P0, yaitu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P0 dapat dicari dengan 1 dikurang lambda per mu. Selanjutnya ada rho, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Formulanya lambda per mu. Selanjutnya notasi L besar itu menunjukkan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Formulanya L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Dan untuk LQ itu menunjukkan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. Formula untuk LQ yaitu lambda dikuadratkan per mu dikali mu dikurang lambda. Dan untuk waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem itu dinotasikan dengan W besar, di mana formulanya yaitu 1 per mu dikurang lambda. Untuk waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam sistem antrian dinotasikan dengan WQ. WQ formulanya yaitu lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Yang terakhir ada notasi C, yaitu menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini seorang tenaga akademik bekerja di jurusan manajemen mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Pada hari tertentu, tenaga akademik ini harus melayani satu mahasiswa dalam 4 menit. Rata-rata waktu pelayanan setiap mahasiswa yaitu 2,5 menit.
Hitunglah berapa banyak mahasiswa yang dilayani selama jam kerja, probabilitas fasilitas pelayanan sedang mengganggu, dan juga probabilitas bahwa ada sejumlah mahasiswa dalam sistem antrian. Yang keempat itu ada rata-rata banyak mahasiswa dalam sistem. Yang terakhir yang ditanyakan yaitu rata-rata waktu menunggu setiap mahasiswa sebelum menerima pelayanan. Baik, di sini tadi ada diketahui yaitu tenaga kerja tersebut bekerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Berarti itu kan ada 8 jam. Dan waktu bekerja selama sejam adalah 60 menit. Setiap 4 menit seorang mahasiswa datang, lalu setiap mahasiswa tersebut dilayani selama 2,5 menit. Dapat kita cari tingkat kedatangan rata-rata atau lambda sama dengan 60/4. 60 yaitu dari waktu bekerja selama sejam dan di per 4 karena setiap 4 menit akan ada mahasiswa yang datang. Jadi didapatkan lambdanya 15 orang per jam. Dan juga tingkat pelayanan rata-rata mahasiswanya atau mu yaitu 15 dikali 2,5 sehingga didapatkan 37,5 orang per jam. Pertanyaan yang pertama tadi yaitu banyak mahasiswa yang dapat dilayani selama jam kerja. Dapat kita cari dengan tadi kan jumlah jam kerjanya berarti 8 jam. Kita kalikan dengan tingkat kedatangan rata-rata atau lambda yaitu 15 orang per jam. Jadi didapatkan banyak mahasiswa yang dapat dilayani selama jam kerja tenaga akademis tersebut yaitu 120 orang. Yang B yang ditanya yaitu probabilitas fasilitas pelayanan sedang nganggur atau P0 dapat kita cari dengan 1 dikurang lambda per mu sama dengan 1 dikurang 15. Tadi lambdanya dapat 15 dan mu-nya 37,5 sehingga didapatkan 0,6. Yang C itu ditanya PN dapat kita cari dengan lambda per mu dikali P0 sehingga didapatkan 0,24. Yang keempat itu kita mencari L di mana rumusnya itu lambda per mu dikurang lambda didapatkan 0,67. Dan untuk yang terakhir yaitu WQ di mana rumusnya lambda per mu dikali mu dikurang lambda sehingga didapat 0,017 jam atau sama dengan 1,06 menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.